Kayak Nabi pernah mengatakan, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, Anda di masjid takwa, keluar dari masjid sudah hilang takwanya. Kan? Hati-hati. Di pengajian takwa, ketemu dengan teman-teman di perkumpulan, hilang lagi takwanya. Allah nggak inginkan itu. Di kantor jadi orang takwa. Di rumah jadi suami istri yang takwa. Di masjid jadi hamba yang takwa. Termasuk nanti ketika mempraktekkan takwa itu. Kan takwa itu salah satu bentuknya ibadah. Nanti kita turunkan. Quran surah 10 ayat 62 sampai 63. Kalau orang sudah lebih tingkatkan takwa lagi, maka Allah akan naikkan derajatnya menjadi aulia Allah. Aulia Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sungguh orang-orang yang dekat dengan Allah itu dijamin hidupnya tidak akan pernah bersedih dan tidak akan larut dalam ratapan-ratapan kehidupan. Masya Allah. Masya Allah. Ada orang yang dalam hidupnya punya masalah sebesar apapun gak sedih. Biasa aja. Bahkan di antara mereka punya masalah malah gembira. Pak. Malah gembira. Antum kalau sedang punya masalah, senang atau sedih? Halo? Ini malah gembira. Malah gembira. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah 155. Mesti paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh setiap orang hidup di antara kalian akan kami uji dengan berbagai persoalan. Ada khawatir, ada rasa lapar, kekurangan harta, ada yang sakit sampai meninggal dunia, ada yang hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang lain. Tolong koreksi ya. Di situ wathamarat itu bukan buah-buahan. Bukan buah-buahan. Ini terjemah balaghah, bukan terjemah tekstual. Kalau diartikan buah-buahan, maka agak kurang adil di situ, kurang objektif. Ujiannya cuma untuk tukang buah aja gitu kan. Baik tukang boneka nggak dapat ujian kan. Baik tukang sendal nggak dapat ujian. Samarat di situ maksudnya hasil kerja keras yang diambil oleh orang. Ini bahasa kiasan. Kalau Anda nanam sesuatu biji, Anda pupuk jadi pohon sampai tumbuh, yang Anda mau ambil apanya? Ini ada orang nanam modal, sudah keluar orang banyak, ikut tender, begitu mau jadi diserobot orang. Itu poinnya. Ada orang nanam mangga pelan-pelan, Anda mau tumbuh siram-siram, kayaknya besok panen. Yuk kita tidur istirahat untuk menanam, untuk memanen mangga keesokan hari. Alhamdulillah. Begitu bangun sholat subuh, ayo siap kita panen mangganya. Melihat tinggal pohonnya, mangganya nggak ada. Ini samarat. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Lihat, tipikal orang takwa diantaranya sabar. Malah gembira, punya masalah malah gembira. Alhamdulillah, Allah titipkan masalah kepada saya bukan pada yang lain. Saya yang diberikan pahalanya, bukan orang lain. Takwa, tidak mudah itu. Siapa orang ini? Ya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ini. Dari mana taunya orang takwa? Ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berusaha meningkatkan takwanya. 5, 6 saja, 6 ya. Terus dulu. Baik. Quran surah 49 ayat 13. Singkatnya, orang takwa itu akan dimuliakan oleh Allah. Dari sekian kehidupan manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan engkau banyak bertempat-tempat, bersuku-suku. Ada beda RT, beda RW, kecamatan sampai beda negara gitu kan? Wa qabail, dan sukunya lain-lain. Masya Allah. Antum Jawa Barat sukunya bisa beda gitu kan? Medan sukunya bisa lain. Lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi siapa yang paling mulia di antara mereka itu? Lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh dari sekian manusia yang ada di muka bumi itu, yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling tinggi tingkat takwanya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, tingkatkan, berlomba dalam ketakwaan. Semakin meningkat ketakwaan, semakin kemuliaan diturunkan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah turunkan kemuliaan, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Luar biasa. 7. Anda nggak perlu bangun hotel, Anda makan mulia untuk mendapatkan kemuliaan. Tidak, ya. Kita tingkatkan takwa, poin ini dapat. Terakhir. Ada 2. Banyak sebetulnya. Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. At-Talaq di ujung ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kesulitan-kesulitan hidupnya akan diberikan solusi, diberikan kemudahan. 7. Solusi dari setiap persoalan hidup. Apapun itu. Gak ada orang gak punya masalah. Termasuk antum di sini. Jangan dikira tenang-tenang gitu kan. Masya Allah, ada yang nulis, ada yang konsentrasi, ada yang nundutan. Masya Allah, jangan dikira antum gak punya masalah. Belum tentu itu. Ada
yang di rumah masalah belum selesai, gitu kan? Ada yang di kantor belum tuntas. Jangan dikira nggak punya persoalan. Lihat, solusinya gampang. Biaya nggak banyak, tenaga nggak capek. Kata Allah, wa may yattaqillah, tingkatkan takwa. Yaj'al lahu makhraja. Kami berikan jalan keluar. Bahkan rezeki yang susah pun, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jangankan yang Anda kejar-kejar, yang Anda nggak duga kami datangkan. Bahkan kalau diteruskan sampai ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Bahkan kami jadikan semua urusannya mudah. Di rumah mudah, kantor mudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ambil contoh yang terakhir. Bahkan ketika Anda diganggu orang pun, ada yang menyakiti Anda, ada yang memerangi Anda, ada yang berbuat makar gitu kan, macam-macam dan sebagainya, itu gampang rumusnya. Quran surah ketiga Al Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'an. Dan jika Anda bisa bersabar, kemudian tingkatkan takwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'an. Orang-orang yang merekayasa untuk bisa menjadikan Anda celaka, merencanakan keburukan untuk Anda. Ada orang yang siap misalnya mencuri di rumah Anda, ada orang yang ingin menjelek-jelekan martabat Anda, ada orang yang ingin menyakiti Anda dengan celaan, fitnah, tuduhan. Lihat rumusnya. Anda tingkatkan takwa kepada Allah, la yadhurrukum. Darun itu sesuatu yang melukai. Gak akan pengaruh terhadap fisik Anda. Dibuat tenang Anda. Walaupun masalahnya berjalan, Anda gak banyak mikirin, biarin aja. Masya Allah. Silakan aja, gak ada masalah. Ya, darun itu artinya gangguan sudah mulai kena kepada fisik. Itu darun. Ada tingkat ujian, tingkat gangguan itu ada 3. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa Anda duga bisa masuk surga dengan mudah? Walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji, seperti orang dulu yang dijamin surga itu banyak mengalami ujian. Masathumul ba'sa, satu ba'sa yang ringan-ringan. Ya. Antum mau taklim misalnya kan, tiba-tiba hujan gerimis cuma rintik-rintik kecil. Kecil itu ba's namanya. Ba's. Orang Arab mengatakan la ba'sa, enggak ada masalah. Orang Indonesia dibaca dengan langsung labas. Lewat ya. Dia kata la ba'sa, lewat, enggak ada masalah, ya. Nah, jadi itu ujian kecil. Biasa ke masjid, standar. Kasih hujan dulu sama Allah. Mau ke masjid enggak? Itu baru kecil. Kalau antum lulus, baru dinaikin yang kedua. Kalau belum lulus pada yang pertama, terus seperti itu. Pak, ke masjid dong. Kemarin kan ke masjid. Hujan mah. Kan kecil aja, cuma gerimis. Takut teriak nantinya. Oh, takut teriak, Masya Allah. Gitu kan. Pada belum lulus, teriak. Alhamdulillah. Kalau lulus, kasih hujan yang agak derasan dikit. Agak kencang. Darun namanya. Wabbarah. Sudah mulai siapkan payung. Gitu kan. Sudah mulai kena secara fisik. Masih mau ke masjid gak? Tapi kalau dia masih mau berangkat, baru dikasih yang terakhir. Zilzal. Ya, zilzal. Wazulzilu. Yang menggoncang kepada jiwa. Ada ngasih getaran. Kasih kilat dulu. Gitu kan? Kasih kemudian agak banjir. Kan? Mulai naik airnya. Dan sekarang banjir enggak? Alhamdulillah enggak. Cuma naik dikit. Wah, tetap dia berangkat ke masjid. Masya Allah. Itu yang disebut dengan tingkat yang paling akhir. Kalau Anda sedang berada di ujian yang tingkat ini, Anda menghadapi masalah yang menurut Anda berat. Sampai hati Anda berguncang. Sampai mengatakan, ya Allah, kapan ini berakhir? Itu Masya Allah. Yakinkan pada diri Anda bahwa Anda sedang berada di level keimanan yang cukup tinggi. Tingkat paling tinggi. 3. Karena Anda dianggap sebagai orang yang cukup untuk mendapatkan itu. Ya, naikkan, dinaikkan. Berbahagialah. Karena Anda terpilih. Kalau Allah sudah naikkan Anda jangan turunkan. Ada yang sampai mikirin, sampai depresi, sampai nggak mau sholat. Anda turunkan lagi. Ingat ini ya. Allah tidak mungkin uji seorang hamba kalau dia tidak mampu untuk bisa mengatasinya. Rumusnya jelas. La yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah menitipkan ujian pada hamba yang tidak sanggup menjalaninya. Jadi kalau Anda punya masalah seberat apapun, dimanapun, itu tandanya cuma Anda yang sanggup. Yang lain tidak. Termasuk saat ini. Anda punya masalah di rumah tangga, di kantor, beratnya luar biasa. Memang cuma Anda yang mampu, yang lain enggak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada yang lain. Maka syukuri itu. Dan nggak usah bikin status. Memang cuma saya yang mampu. Kerjaan. Adil kan gitu kan? Karena orang yang kecil diberikan ujian kecil. Iman menengah diberikan ujian menengah. Iman mulai kuat diberikan ujian yang kuat. Jangan dikira mudah untuk mengatasi di awal-awal. Memang menyesuaikan. Anda biasa main-main, tiba-tiba pengen taklim, jadi lebih semangat. Jangan dikira langsung mudah, tidak. Ada tantangan-tantangan dan sebagainya. Gitu kan? Paham sampai sini? Baik. Tapi rumusnya, begitu Anda tingkatkan takwa kepada Allah, itu nggak akan berpengaruh. Awalnya kecil-kecil aja. Tadinya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Manfaatnya banyak yang kurang, sekarang ke masjid. Kan? Baru ringan-ringan. Masya Allah. Udah mulai soleh nih. Masih kecil itu. Alhamdulillah, saya masih doni. Soleh sama tetangga kita. Gitu kan? Pak, jalan. Yuk, ayo ngaji. Ya. Sudah masih kecil-kecil.
Besoknya sudah mulai lain, itu biasa. Lama-lama Anda akan mendapatkan kenikmatan yang nggak bisa dibayar dengan apa. Tadinya ketinggalan sholat fardu biasa-biasa. Sekarang ketinggalan sholat sunnah, sudah gelisah. Kok nggak tahajud tadi malam ya? Ya Allah, ketinggalan 2 rakaat fajar. Tadinya kumpul-kumpul ketinggalan mulai nggak enak. Sekarang ketinggalan taklim aja sudah nggak tenang Anda. Ya Allah, sholat saya. Ya Allah, kok nggak dapet ya? Itu nggak bisa dilukiskan tuh keindahannya. Gitu. Ya. Dulu baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Begitu menghafal 1 ayat Al-Quran, wah, itu lebih daripada mendapatkan 1 proyek. Anda pilih mana? Bisa menghafal Al-Quran sampai selesai atau mendapatkan proyek senilai 100 miliar? Ah, manusia. Kalau pengen yang ketiga, hafal Quran plus 100 miliar. Nah ini gambarannya. Orang takwa sukses dan bahagia. Orang takwa pintar. Orang takwa mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Orang takwa terjaga dari maksiat. Orang takwa dekat dengan Allah. Orang takwa mulia hidupnya. Orang takwa selalu punya solusi dalam setiap persoalannya. Pertanyaannya sekarang, antum di mana dari semua poin yang telah dijabarkan ini? Jangan-jangan kita selalu berusaha untuk takwa misalnya, tapi mohon maaf, belum sukses, belum bahagia. Ada sukses, tapi belum bahagia. Ada bahagia, tapi belum sukses. Ada yang belum kedua-duanya. Ini yang agak repot. Maaf, sudah mulai belajar, tapi pengetahuan sulit untuk datang. Apa masalahnya? Ini furqan didapatkan atau belum? Maksiat sudah mulai bisa ditahan atau belum? Jauh mana kedekatan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan? Dan sampai ke ujungnya. Ini poinnya. Seharusnya ketika Nabi memberikan gambaran tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa, yuk tingkatkan takwa. Coba cek jauh mana dari semua ini yang sudah bisa kita hasilkan. Karena itu para ulama-ulama kita termasuk dalam ta'limnya, bahkan dalam khutbah Jumat setiap sepekan sekali itu nggak bosan mengingatkan. Ya, lihat kalimat-kalimat setiap khutbah Jumat pasti itu, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak perlu dijawab itu, coba tanyakan pada diri kita. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah, hadirin. Mari, nggak usah. Anda tingkatkan, cari, ini poinnya. Sekarang izin, mohon maaf. Kalau Anda bertanya, apakah setiap orang yang meningkatkan takwa bisa mendapatkan ini? Ternyata belum tentu. Belum tentu. Karena Quran hanya menginginkan yang serius. Yang tidak serius, gak akan meraih ini. Hanya lelah dalam ibadah saja. Pahala mungkin ada, tapi esensi gak akan dapat. Karena itulah ketika Nabi mengingatkan takwa, Nabi mengambil 1 ayat yang khusus. Yang menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Quran surah ketiga, ayat 102 itu. Di paling kanan sebelah atas. Ya. Tuh. Baik. Yuk kita lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Teman-teman tolong ingat ini ya. Kalau ditemukan di Quran, ayat dibuka dengan kalimat iman. Itu berarti ayat ini hanya ditujukan hukumnya untuk orang-orang yang telah masuk Islam. Telah beriman. Plus, maka tidak berlaku umum ayatnya. Tapi juga sekaligus sebagai sindiran. Jangan-jangan ada yang mengaku muslim tapi imannya nggak ada dalam dirinya. Hati-hati ya, hati-hati. Dan istilah-istilah iman, nanti istilah setelahnya ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Ingat istilah iman, istilah takwa itu nggak akan ditemukan kecuali dalam Al-Quran. Dan di kitab-kitab lain nggak ada. Yang ada sekarang maksudnya, bukan kitab-kitab dulu. Silahkan cek di kitab-kitab yang ada sekarang. Nggak ada kalimat-kalimat takwa itu. Itu kan cuma rekayasa terjemahan saja. Silahkan cek. Dikeliru kalau ada umat di agama lain, ya, misal mengeluarkan statement dengan beribadah kepada Tuhan A, kita meningkatkan takwa. Misalnya, takwa itu nggak ada. Takwa itu kosakata khusus, kata-kata syariat namanya, bukan cuma kosakata bahasa Arab. Makanya di zaman jahiliyah pun nggak pernah orang jahiliyah mengatakan kalimat takwa. Ayo kita tangkatkan takwa kepada Lata dan Uzza. Nggak ada. Karena kalimat takwa itu kosakata syariat namanya, kosakata syariat yang disyariatkan jadi ketentuan dalam beragama. Makanya nggak akan ketemukan kalimat-kalimat ini kecuali dalam syariat Islam, baik di Al-Quran ataupun di Sunnah. Sekarang perhatikan kalimatnya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ittaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kalau ayatnya berhenti di sini, maka Anda punya kebebasan. Yang penting meningkat aja. Tidak ada masalah.
sholatnya meningkat, puasanya meningkat, bacaan Al-Qur'annya meningkat. Ya. Kalau meningkat itu ada yang ditambah secara spesifik, misal baca sekarang 2 ayat Al-Baqarah, besok 20 ayat, jelas ditambah. Ada yang dimaksudkan penambahannya dengan sunnah. Misal, sholat fardu misalnya ada 5 waktu. Ditambah sholatnya, maksudnya tambah dengan sholat sunnah. Bukan yang biasa kemudian jadi ditambah. Ya Allah, kemarin saya jarang sholat, ya Allah. Saya jauh dari Muhammad bertobat, ya Allah. Hamba ingin mengganti sholat-sholat kemarin. Gak apa-apa, besok sholat subuh hamba mulai dengan 4 rakaat. Enggak usah. Cukup 2. 2, Anda tambah dengan sunnahnya. Sebelumnya 2 rakaat dan sebagainya. Baik, kalian perhatikan. Ini yang menarik. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Tidak cukup sampai sini. Haqqa tuqat. Dengan serius. Saya mohon izin untuk berhenti di poin ini. Karena barangkali kita juga harus bisa berbagi dengan beberapa hal. Nanti kalau ada pertanyaan saya coba jawab. Kalau tidak ada, saya mohon izin untuk barangkali rehat dulu. Kembali mengkondisikan kondisi fisik supaya agak lebih baik lagi untuk potensi dakwah selanjutnya. Jadi nanti kita sepakati paling maksimal kita di jam 9 ya. Kurang 4 boleh? Baik, alhamdulillah. Karena kalau mau sampai jam 10 juga boleh tadi ya. Cuman jam 9 saya pulang gitu. Baik. Lihat sini, pelan-pelan. Maaf, kelihatan nih? Halo? Gak kelihatan? Perlu diperbesar. Saya tulis coba ya. Haqqa tuqati. Haqqa tuqati. Lihat sini. Tingkatkan takwa Anda kepada Allah haqqa tuqati. Kemudian ada kalimat ini. Diterjemahkan di mushaf dengan sesungguhnya. Serius. Kalimat ini dalam bahasa Arab, khususnya dalam kosakata Al-Quran, setidaknya punya 2 makna utama. Secara cepat saja. Nanti tafsirannya di hadis ya. Pertama, yang dimaksud keseriusan di sini adalah takwa yang ditunaikan dengan sungguh-sungguh dalam setiap keadaan. Ini poinnya. Bukan hanya dalam satu hal saja. Makanya Nabi pernah mengatakan, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, Anda di masjid takwa, keluar dari masjid sudah hilang takwanya. Kan? Hati-hati. Di pengajian takwa, ketemu dengan teman-teman di perkumpulan, hilang lagi takwanya. Allah nggak inginkan itu. Di kantor jadi orang takwa. Di rumah jadi suami istri yang takwa. Di masjid jadi hamba yang takwa. Termasuk nanti ketika mempraktekkan takwa itu. Kan takwa itu salah satu bentuknya ibadah. Nanti kita turunkan. Salat misalnya kan bagian dari takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin ini? Ayat 3 aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yuqimun berjamaah. Ada orang yang kalau berjamaah itu takwanya luar biasa, khusyuk kelihatannya gitu kan. Tapi ketika selesai berjamaahnya, salat sunnahnya Masya Allah gitu kan. Seperti olahraga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sesuatu yang tidak tepat kan. Dimanapun dia berada, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dengan orang, mau tidak dengan orang. Gak ada di situ gambaran-gambaran hal lain. Kecuali dia ingin mendapatkan perhatian dari Allah dengan semaksimal mungkin. Imam juga begitu. Jangan karena imamnya cuma makmumnya cuma 3 orang. Ya Masya Allah, lagamnya yang biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu 300 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi beda. Lain gitu kan. Gak akan berpengaruh. Ini poinnya. Nah, jadi ada atau tidak adanya orang dimanapun kita berada, tingkatkan ini. Ini poinnya. Khusyuk dalam sholat berjamaah, khusyuk ketika menunaikan sendirian saat tak mampu berjamaah. Khusyuk berada di masjid sama dengan khusyuknya ketika berada di kantor. Anda merasa di masjid diawasi oleh Allah, Anda ke kantor pun merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau sudah bisa seperti itu, Anda tidak akan pernah gunakan pena untuk tanda tangan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak akan pernah gerakan tangan untuk melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keluar dari masjid pun akan lain. Anda tahu Allah perhatikan, maka masuk dengan keluar akan lain. Mustahil orang yang takwa masuk ke masjid kakinya kiri dan keluar kanan, itu mustahil. Mustahil. Anda masuk kamar mandi kaki kiri, keluar masjid kaki kiri, gitu kan? Kiri, hati-hati kan? Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Anda cek selama ini, coba. Ya, kalau Anda takwanya semakin kuat, begitu salah melangkah, begitu keluar masjid kanan misalnya begini, Anda akan tarik lagi begini. Anda akan balik lagi, Anda langkahkan yang kiri. Itu otomatis. Tapi kalau Anda santai aja misalnya, keluar kanan, Pak kok kanan? Aja kaki kan dari Allah juga, gitu kan? Itu agak repot. Oke. Paham?
Yang kedua, kalimat haqqa tuqatih bisa berarti sesuatu yang dilakukan dengan cara yang benar. Key point. Cara yang benar. Tidak cukup dengan semangat. Memang serius. Sungguh-sungguh gitu kan. Saya waktu dinas di Saudi itu 2010, Masya Allah. Banyak yang serius, sungguh-sungguh. Begitu saya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Sampai nangis. Innaka antal azul akram. Saya dia cuma 14 putaran. Nabi aja cuma 7, dia 14 gitu kan. Masya Allah, lebih soleh daripada Nabi. Baik, Nabi dari Bukit Sofa ke Marwah, itu dihitung 1. Dia ngitungnya setengah. Masya Allah, ini setengah. Karena kurangnya ilmu. Tidak tahu cara menunaikan dengan baik. Sama saat berputar-putar di tawaf juga. Ya, berputar tawaf di Ka'bah itu. Masya Allah, belum tahu cara yang baik ya. Di antaranya apa gitu kan? Banyak yang terjadi teman-teman sekalian. Bahkan sekarang lebih ini lagi, lebih repot lagi gitu kan. Lebih repot lagi, sayang-sayang antum itu kan umrah biayanya banyak. Gak sedikit. Tenaga keluar juga. Kalau nggak sah kan sayang gitu kan. Atau kalau nggak ada manfaatnya. Sekarang Masya Allah banyak yang live tawaf itu. Ya. Mau tawaf sudah mulai nih. Orang sudah menghadap ke Ka'bah. Tangan diangkat begini kan cuma 1 ngadep kalau dari jauh gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau mau dilengkapi Allahumma imanan bika gitu kan. Mulai dari awal. Kalau mau dipotong ke ujungnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bawa apa-apa begini. Sekarang ada yang lain. Handphonenya begini. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah jalan. Subhanallah. Alhamdulillah. Capek ini. Kayaknya begini. Sayang gitu kan. Sayang. Dan saya perhatikan kadang-kadang sering kasihan gitu kan. Dan jemaah-jemaah kita, baik dalam haji ataupun umrah, yang saat manasik itu gak pernah diberikan penjelasan yang detail. Kadang ada yang saking semangat, pengen khusyuk, pengen diterima sempurna, fokus dengan doa gitu kan. Dengan doa itu baik, boleh gak ada masalah. Cuman sayang yang dibaca, gak paham yang dibaca. Yang dibaca gak dipahami. Karena saking takutnya gak sah dibaca itu kan. Padahal doa yang sunnah cuma 2 tawaf itu. Dan gak susah. Umumnya orang Indonesia pada hafal semua. Ya, dari Hajar Aswad menuju Makam Ibrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallah. Akbar la hawla wala quwwata illa billah. Selesai. Hafal kita. Yang kedua sunnahnya dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Hafal semua kita. Bahkan punya istilah sendiri. Al-Baqarah ayat 201 itu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doa apa itu? Oh, kan antum punya istilah sendiri. Orang Arab aja nggak punya istilah itu. Cuma antum tuh. Doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada juga jagat nggak ada sapunya. Masya Allah, udah hafal dua-duanya nggak susah. Adapun dari Makam Ibrahim sampai dengan ke Rukun Yamani itu bebas, boleh minta apa saja. Boleh dengan bahasa kita juga boleh. Dan itu ada kisahnya di situ, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ada kisah Nabi Ibrahim nanti dituangkan di Quran surah Maryam itu. Ya ada di situ dari mulai ayat ke-48, 49 sampai ayat 50-nya. Ada rahasia. Kalau Anda benar dari mulai tawaf Hajar Aswad sampai dengan dari Hajar Aswad sampai Makam Ibrahim, maka Allah berikan peluang. Anda meminta apa saja bisa cepat dikabulkan di situ. Makanya boleh menggunakan bahasa kita. Walaupun kadang-kadang yang kita minta bukan kebutuhan kita. Karena umumnya manusia saat meminta cuman keinginan saja. Sedangkan Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Makanya doanya diseleksi lagi. Yang baik untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Anda bacakan di Rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Itu seleksi dari setiap permintaan tadi yang menjadikan dunia kita baik, akhirat kita baik. Kadang-kadang ada yang diganti supaya lebih baik lagi mendapatkan dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, sekarang ada yang banyak orang Bangladesh juga ya, orang-orang luar, mereka menggunakan bahasa mereka itu benar. Dan kita bisa lakukan itu, silakan minta aja, nggak ada masalah. Ya. Bahkan nanti di Multazam misalnya Anda bisa minta, nggak harus pakai bahasa Arab. Saya pernah ada pengalaman itu ya, cerita dari teman, Masya Allah. Itu 2 orang kisah terjadi dan nyata itu. Ya, maksudnya terjadi dan dikabulkan. Terus pemuda datang, saat Multazam dia bermohon kepada Allah. Suasana masih agak kosong, ya Allah. Hamba sampai hari ini belum punya jodoh. Belum menikah, ya Allah, gitu kan. Sampai datang ke Ka'bah ini memohon sampai ke sini, ya Allah. Saat sedang berdoa itu tiba-tiba datang seorang perempuan sampingnya, tinggi, cantik, hidungnya mancung, Masya Allah. Ya Allah, kayak gini, ya Allah. Kasih contoh. Masya Allah. Dan dikabulkan karena dia minta dengan bahasa yang dipahami, dikabulkan walaupun bukan dengan yang tadi gitu kan, tapi dia nikah kabarnya datang, dia nikah gitu kan, dia minta dengan yang dia pahami, itu boleh kecuali dengan doa-doa yang khusus dipanjatkan yang nggak boleh diganti lafadznya. Ya kalau yang umum silakan. Ada lagi yang datang, Masya Allah, ini lain. Ya Allah, hamba banyak kesulitan dalam kehidupan, banyak utang hamba, ya Allah, sampai datang ke sini pun hamba punya utang, ya Allah, banyak catatannya. Kalau tidak percaya, ini ya Allah ditempelkan. Ada.
pulang, selesai masalah. Maksudnya di antara sekian yang kita mohonkan kepada Allah, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Jangan-jangan selama ini ibadah kita belum maksimal. Karena belum tahu cara menunaikan dengan baik ya. Sholat saja, yang kita kerjakan tiap waktu, coba lihat sindirannya dalam Al-Quran. Halus tapi tajam. Bahkan orang-orang sholat itu ada yang tidak paham, tidak ngerti apa yang dilakukan dan dibacakan dalam sholatnya. Silahkan cek. Sampai dengan sholat terakhir kita. Berapa dari rakaat sholat itu yang kita pahami bacaan? Jangan-jangan ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, gak ngerti yang dibacakan. Gak paham yang dimintakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari sholat kita? Karena itulah kemudian kalimat takwa ini seringkali diteruskan oleh Nabi SAW dalam bentuk pengajaran, ta'lim. Dalam ta'lim dibuka dengan kalimat takwa. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin meningkatkan takwa, tidak cukup dengan semangat saja. Pasti serius menunaikannya dalam setiap keadaan dan coba belajar dengan cara yang benar. Kalau sholat, sholatnya mesti benar. Kan? Dari mulai takbir sampai dengan selesainya. Kalau baca Quran, bukan cuma baca. Kalau cuma baca, anak kecil juga bisa baca. Tapi mulai membaca dengan benar. Belajar makhrajnya, belajar tajwidnya. Ayo belajar dengan baik. Anda mau umrah, belajar dengan baik. Anda mau zakat, sampai kapan mau dititipin terus? Kenapa nggak belajar? Supaya Anda paham, ini harus dikeluarkan ke sini. Sampaikan. Beda antara mengeluarkan langsung, nyampaikan langsung, dengan Anda titipkan itu lain. Walaupun menitipkan itu boleh. Tapi ketika Anda paham, Anda sampaikan langsung, itu lain. Walaupun nilainya cuma 10.000. Tiba-tiba Anda antarkan. Orang itu menerima. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini yang hamba butuhkan saat ini. Terima kasih ya Allah. Mas, mudah-mudahan dijaga Allah ya. Rizkinya yang lancar, berkah hidupnya, disayang Allah, jodohnya langgeng. Wah, Masya Allah. Banyak, padahal cuma 10.000. Udah, Pak, jangan banyak-banyak. Besok 100.000 ya. Masya Allah, supaya banyak lagi. Itu indah gitu. Anda nggak akan bisa temukan itu. Dititipkan nggak ada masalah. Tapi Anda nggak akan temukan suasana itu. Jadi begitu mendapatkan yang demikian cuma dengan 10.000, besok bisa Anda rencanakan lagi. Makanya kalimat zakat dibuka selalu dengan kata ita di Quran. Wa'atuz zakah, wa'atuz zakah. Ita itu kan 3 artinya. Keluarkan dengan tulus, sampaikan langsung, dan pastikan diterima oleh orangnya jika mampu melakukannya. Ayo kita pelajari gitu kan. Itu akan indah kalau Anda pelajari dengan baik, aplikasinya akan indah. Semuanya. Infak. Berapa kali Anda infak selama hidup? Pernah nggak tahu kepada siapa infak diberikan? Jangan-jangan selama ini infak, tapi nggak memahami. Yang prioritas itu siapa? Kan ada 5 yang harus kita infakkan itu, yang paling prioritas. Quran surah kedua 215 itu. Ada orang tua, ada kerabat terdekat, ada anak yatim, ada orang miskin, ada ibnu sabil. Ini paling prioritas. Yang lainnya kemudian disusulkan. Jangan sampai infak jauh-jauh orang tua sendiri misalnya tidak dapat perhatian kita. Orang tua kan nggak boleh dizakati. Kadang-kadang butuh sesuatu, cuman nggak mau cerita. Kita yang harus lihat. Kerabat terdekat, infak sampai jauh-jauh. Anak paman sendiri putus sekolah. Masya Allah. Anak adik sendiri misalnya kesulitan dalam kehidupannya. Coba cek. Jadi teman-teman sekalian, ini gambarannya yang saya coba sarikan. Kenapa Nabi sering mengingatkan dengan kalimat takwa. Ini poin-poin yang ingin disampaikan. Nah, bagaimana sekarang cara memulainya? Maka ini bentangannya. Ya, ada tawaran-tawaran. Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan wujudnya, prakteknya ada di ayat-ayat yang berupa ibadah. Ada hubungan dengan Allah, misal sholat Al-Baqarah, ayat 2-5. Ada sholat, ada infak, ada baca Al-Quran disebut dengan takwa. Kalau Anda bisa kerjakannya dengan baik, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Anda akan dilindungi oleh Allah dan hidupnya akan bahagia. Seperti konsep tadi. Ada lagi puasa. Ya, saya sarankan, kalau Anda ingin memulai meningkatkan takwa dengan lebih tinggi, kuat, coba dengan puasa. Puasa ini Masya Allah. 1 kali mendayung, amalan-amalan lain bisa dikerjakan. Bisa terlampaui. Ya, karena dengan puasa, biasanya, orang puasa itu jangankan yang fardu, yang sunnahnya nggak mau ketinggalan. Anda tidak puasa, ketinggalan sholat fardu biasa. Anda puasa, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Anda tidak puasa, ada orang minta di depan, belum tentu Anda kasih. Anda puasa, jangankan yang kelihatan mata, yang nggak kelihatan Anda cari-cari, Anda catat. Bukankah saat Ramadan Anda mencatat? Anak yatim ada berapa? Fakir miskin ada berapa? Yang nggak kelihatan mata Anda cari. Dan orang puasa hebatnya, dia akan berusaha menekan maksiat. Gak mau maksiat. Bohong gak mau dia. Minimal takut batal puasanya. Dia tahan-tahan di latihan. Bro, kemarin kemana? Janjian gak ada. Kapan? Kemarin jam 9. Oh, habis maghrib deh, saya jawab. Habis maghrib tuh, tunggu maghrib dulu. Masya Allah. Ntar habis maghrib ya. Gitu kan? Gak mau dia. Ntar habis maghrib lupa, gak ditanya lagi tuh. Jadi dia terlatih. Makanya ketika Anda puasa, kalimat takwanya ditutup dengan takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Haji itu puncak tertingginya. Dengan kalimat takwa, Quran surah kedua 197, posisi paling kanan sebelah atas.
Al-hajju asyhurun ma'lumat, wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dan yang terakhir, takwa bukan cuma ibadah ritual, tapi juga sikap sosial dalam kehidupan. Dan tidak sedikit orang kehilangan pahala-pahala ritual karena persoalan yang terakhir ini. Dan di sini saya akan akhiri, sekaligus kita tutup bersama. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 130 di paling kanan. Dan Anda harus hati-hati dengan persoalan yang wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah. Koreksi diri. Wa jannatin, dan berharaplah supaya bisa masuk ke dalam surga. Arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang kami siapkan untuk orang takwa luasnya seluas langit. Jadi surga paling minimal untuk orang takwa itu luasnya seluas langit dan bumi. Ini minimal. Nanti yang spesial dalam kesempatan yang lain kita sampaikan. Apa di antara amalannya? Ini yang paling menarik. Bukan cuma amalan ritual. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra. Yaitu orang yang gemar membantu kerabat dalam keadaan lapang ataupun sulit. Dia masih mau bantu juga. Tangga kesulitan dia bantu. Dia belum bisa bantu, dia arahkan kepada yang lain supaya ditolong. Bagian dari takwa. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Ingat, jangan baca ayatnya secara tekstual, baca dengan ilmunya. Kalau ada kalimat sanggup menahan amarah, artinya ada ujian yang bentuknya kemarahan yang datang kepada Anda. Jadi orang takwa itu ketika orang marah-marah misalnya, sikapnya beda dengan yang takwanya lemah. Beda lain. Lebih tenang, dilihat kemana arahnya. Kadang diberikan senyuman, kadang menghadirkan sesuatu yang lega. Wala afina 'anin nas, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada redaksi memaafkan kesalahan orang, berarti berpotensi kehidupan kita itu selalu bersinggungan dengan orang lain. Yang memungkinkan, menghasilkan, atau menghadirkan hal yang tidak kita senangi. Orang takwa itu cepat maafkan. Maafin aja. Maaf ya, lihat ini. Memaafkan orang, itu nggak ada ruginya. Jadi jangan Anda kira kalau memaafkan persoalan selesai. Tidak. Belum tentu selesai. Anda punya masalah dengan orang. Anda maafkan dia. Urusan Anda dengan dia, itu diselesaikan oleh Allah. Urusan Anda dengan Allah pun selesai. Karena itu ketenangan diberikan pada diri Anda. Anda nggak pernah pikirkan dia, Anda tidak sibuk dengan dia. Tapi kalau dia belum minta maaf kepada Anda, urusan dia belum selesai dengan Allah. Karena itu dia akan terus memikirkan Anda. Capek ngurusin Anda. Capek memikirkan Anda. Bikin status tentang Anda macam-macam. Biarin aja. Dia capek mikirin Anda nggak pernah mikirkan dia sedetik pun. Dan hebatnya nanti, ini yang paling berbahaya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang walaupun rajin ibadah ritualnya, tapi tidak bisa menjaga takwa sosialnya. Bisa. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi rajin juga mencela, rajin juga menuduh, rajin berselisih, rajin macam-macam. Itu disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi menyebutkan dengan kalimat umum, artinya akan terjadi di setiap masa dengan tokoh yang beda-beda. Itu ada di antaranya di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2815. Dari Abu Hurairah. Saya bacakan hadisnya. Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang pailit itu, bangkrut? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu tina ma la dirham lahu wa la mata'. Kami katakan ya Rasulullah, orang pailit itu orang yang sudah nggak punya uang spesial pun, nggak ada aset sedikit. Logis ya? Sekarang perhatikan. Al-muflisu min ummati, orang pailit dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa atau Aisyah, tapi umat. Ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi disebut pailit oleh Nabi di akhirat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Datang di hari kiamat dengan pahala salat yang cukup banyak. An-in itu diantara maknanya banyak. Banyak. Wasyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya jarang tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, kadang juga sering celah orang lain. Wa qadzafa hadza, kadang menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih, bahkan sampai secara fisikal. Awas, hati-hati. Puncaknya wasafa kadama hadza, ada yang menumpahkan darah saudaranya. Akan menyebut nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bom orang, Allahu Akbar, tanpa kaidah yang dibenarkan. Itu keliru fatal. Bagaimana hukumnya? Kalau ada orang sholat, bersamaan dengan itu orang maksiat. Lihat. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholat dia seketika dipindahkan kepada orang itu. Jadi kalau antum bermasalah dengan orang, kemudian antum maafkan dia, dia belum minta maaf pada Anda, dia terus mencela Anda, seketika pahala-pahala dia diberikan kepada Anda. Itu seketika transfer otomatis. Masya Allah, nggak minta dikasih.
Pahalanya banyak, pindah, pindah, pindah. Anda taklim sekarang nih, keluar dari sini misalnya, ada yang mencela orang yang nggak taklim. Masya Allah, itu siapa sih orang itu? Itu Pak, tetangga di sini, tahu nggak Pak ya? Lama di sini, nggak pernah masjid Pak ya, oh apalagi taklim. Mudah-mudahan aja Pak, barangkali belum dapat hidayah. Pak ya, ya, kok terus dibicarakan. Itu begitu Anda dengan niat buruk membicarakan orang itu, pahala taklimnya pindah. Ketika, padahal dia nggak ikut taklim. Datang orang lagi datang, kenapa sih? Itu tuh orang itu, oh iya, nggak nyangka ya, nyangka tuh. Masya Allah. Tabung lagi di situ, pindah 3 orang. Orang itu cuma nerima aja, padahal nggak ikutan. Yang satu tiba-tiba mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, saya enggak seperti mereka itu tuh. Oh, Masya Allah, kena juga. Jadi ada banyak hal yang kadang nggak sadar gitu kan. Kadang nggak sadar. Ya, atau jangan-jangan Anda sering rajin ikut taklim, tapi sering mencela juga. Hati-hati. Nggak boleh gitu kan. Anda ibadah, sholat, puasa, macam-macam, tapi menuduh orang juga, itu bahaya. Ada perempuan disebutkan oleh Nabi masuk neraka dia. Padahal rajin puasa, rajin sholat. Hanya persoalan sering mencela dan menggibahkan tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Orang kaget, kok bisa? Karena habis pahala. Lihat, wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Demikian seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu ma lam yuqda alaihi. Tapi jika habis kebaikannya, sementara masih ada keburukan yang dilakukan, misal masih ada dosa satu, pernah zalimi orang, tapi bekal kebaikan sudah nggak ada untuk menembusnya. Maka yang terjadi, diambillah keburukan orang ini. Tukhadhu min khatayahum. Diambil keburukan orang ini, ditimpakan kepada orang yang ini, faturiha finnar. Maka kehabisan bekal dia dimasukkanlah ke dalam neraka. Silakan Anda cek sampai dengan hari ini. Kita bermuhasabah masing. Berapa kali kita berpikir buruk tentang orang lain? Berapa kali kita berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali lisan kita bertutur yang tidak baik? Jangan-jangan seringkali kita mengajak pada taklim sesuai Al-Qur'an, sunnah, tingkatkan takwa, tapi perilaku kita tidak menunjukkan sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari perbaiki keadaan diri kita, pulanglah ke rumah, perbaiki hidup kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Karena itu Allah tutup dengan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda wafat kecuali patuh pada ketentuan ini. Muslim itu kan patuh. Kenapa menggunakan kalimat wala tamutunna? Kata para ahli tafsir di antara maknanya memberikan batas yang menegaskan pada kita bahwa kita berlomba dengan kematian. Jangan-jangan kita meninggal belum jadi orang takwa gitu kan. Maka dari itu kembalilah ke rumah, pulanglah sebagai seorang ayah yang takwa, seorang ibu yang takwa, suami yang takwa, anak-anak yang takwa. Berangkatlah nanti esok ke tempat kerjanya lusa, hari Senin itu, ya dengan membawa spirit takwa. Jadilah pegawai yang takwa. Ya, jadilah kemudian tetangga yang takwa. Jadilah teman-teman yang takwa. Kalau semuanya sebuah takwa, maka apa yang terjadi? Keberkahan Allah akan turunkan pada satu tempat itu. Antum sekomplek Glen Sharon di sini, tingkatkan iman dan takwa, selesai masalah. Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura, kalaulah satu penduduk negeri itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah sependuduk negeri mau beriman dan meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan bukakan semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semuanya. Semuanya. Kita rindukan itu. Mudah-mudahan kita semua mengalami masa-masa itu dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang takwa yang. Nah, teman-teman sekalian, mari kita buat rencana untuk besok dari amalan-amalan yang telah dijabarkan tadi, ya, dan bahkan nanti ada amalan-amalan spesial yang lain waktu kita bisa bahas. Ya, itu tergantung keinginan kita. Nanti tinggal keluarkan di Quran. Ada penghuni Taman Firdaus, apa amalannya? Ada penghuni Taman Surga, apa amalannya? Apa penghuni Surga Aden, apa amalannya? Anda keluarkan. Dan kalau sudah punya petanya, itu aja yang dicapai. Gak usah tinggi-tinggi belajarnya. Anda pengen masuk surga yang mana? Tuh. Surga apa? Alhamdulillah. Sampai namanya diberi nama Firdaus. Masya Allah gitu kan. Masya Allah. Nama Anda Firdaus. Kelakuan bukan itu. Nggak akan nyambung. Maka kalau Anda pengen punya cita-cita begitu, keluarkan turunannya. Bikin karakternya. Kayak kami sekarang di Bekasi bikin hunian. Misal Taman Firdaus. Jadi dikeluarkan semua karakter surga Firdaus di Quran. Diturunkan ke bumi. Anda bisa lakukan itu. Keluarkan semua. Simpan di rumah, ya. Anda sampaikan begini, ini karakter penghuni surga Firdaus. Quran surah Al-Mu'minun itu kan, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya, turunkan. Bahwa penghuni surga Firdaus salatnya khusyuk, zakatnya nggak pernah telat, kata-katanya tidak ada yang tidak bermanfaat, menjaga kehormatan dirinya, tuliskan di rumah. Masya Allah, ikrar penghuni surga Firdaus. Begitu masuk rumah, kita tahu aturannya, tata tertib penghuni surga Firdaus. Ikhtiar kita. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahnya masuk surga, Anda jadi penonton. Jadi masalah. Paham sampai sini? Saya ulang, paham sampai sini? Jelas uraiannya? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, maka pelajaran kita basic kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya izin bacakan, tunjuk langsung di hadis Nabi Al-Bukhari yang menyampaikan, Innallaha kariha lakum salat. Allah sangat benci pada kalian 3 hal. Jadi ada 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jauhi. Dan bahasanya bukan menggunakan bahasa yang halus.
La yuhibbu bukan, tapi kariha. Sangat tidak menyukai. Apa itu? Qila wa qala. Satu qila wa qala. Menyampaikan satu keterangan dari sumber yang tidak jelas. Hoax. Hoax. Sedang musim sekarang. Itu perbuatan yang dibenci Allah. Gak boleh. Orang takwa gak mungkin menyebar berita hoax. Walaupun tujuannya ingin ada kebaikan, tapi tidak dengan cara yang salah. Tidak dengan cara yang salah. Awas, hati-hati. Saya sering dapatkan tuh di broadcast deh. Baik di media sosial, macam-macam dan sebagainya. Itu ada menyampaikan informasi. Pengennya memang bagus. Tapi caranya salah. Itu gak boleh. Allah gak suka begitu. Ya kalau Anda bisa menampilkan yang baik, ngapain ngarang-ngarang cerita? Karena tidak sedikit orang membuat hadis palsu supaya orang giat untuk menunaikan ibadah, tapi tetap salah. Tetap salah. Ya. Yang kedua, idha'atul mali, menyia-nyiakan harta pada yang Allah tidak sukai. Allah titipkan harta kepada Anda untuk meningkatkan ibadah. Karena orang lain sudah rajin tahajud, rajin puasa, hafal Quran. Anda tahajud belum konsisten, puasa belum maksimal, Quran belum dihafalkan. Allah kasih harta supaya dengan itu meningkat ibadahnya. Jangan dibuang-buang. Yang terakhir, kafratus su'al. Banyak bertanya pada sesuatu yang sudah jelas disampaikan. Sehingga dengan banyaknya pertanyaan itu yang jelas menjadi semakin tidak jelas dan sulit untuk diamalkan. Paham sampai sini? Paham. Sekali lagi, jelas uraiannya? Lah, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Awas, hati-hati. Tidak. Baik ya. Kalau begitu kita cukupkan dulu ya. Saya istirahat dulu supaya malam bisa tahajud, kita baca Al-Quran, istighfar. Insya Allah sesi terakhir kami di Bandung ada di Kota Baru Parahyangan di Masjid Baitur Rahman, subuh, dan bahasan fikih ikhtilaf, membahas tentang persoalan-persoalan yang sering diperdebatkan. Kita akan gali dari mana sumbernya, seperti apa jabarannya, dan termasuk kami sudah titipkan buku terkait yang insya Allah akan dibagikan esok hari terkait pembahasan tentang ilmu hadis, bagaimana cara memahami hadis dengan cepat, mudah, sehingga bisa memahami dengan baik pada tataran aplikasi. Demikian kami sampaikan. Jika ada benar dari Allah dan Rasulnya, jika salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan tolong, jika ada pendapat saya yang keliru, cukup tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustaz yang lebih baik, dan jangan jadikan dari bagian perdebatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Like and subscribe.